Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dan mengulas terkait dengan 6 alasan orang menjadi YouTuber di era zaman sekarang ini. Sebuah artikel karya Sutiono M.Com menyatakan bahwa YouTuber adalah istilah yang sering kita dengar dalam setahun terakhir ini. YouTuber sendiri adalah istilah untuk seseorang yang membuat konten video pada website YouTube, di mana istilah ini semakin populer di Indonesia sejak beberapa orang dengan cepat menjadi selebritas baru hanya dengan bermodalkan membuat sebuah video, di mana hal tersebut membuat manfaat YouTube sendiri dapat menggantikan sebuah peran televisi untuk salah satu konten hiburan di masa kini. Walaupun sebelum sepenuhnya bisa menggantikan peran televisi, namun hal tersebut bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Bahkan beberapa anak sekolah pada masa sekarang ini sudah tidak aneh jika ada anak-anak yang bercita-cita menjadi seorang YouTuber. Tentu hal tersebut menjadi bukti bahwa menjadi YouTuber berhasil mengikat anak-anak layaknya cita-cita yang sering umum kita ucapkan seperti menjadi seorang polisi, menjadi pilot, dokter, presiden, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, mengapa menjadi seorang YouTuber itu begitu sangat diminati oleh hampir sebagian orang? Untuk menjawab tersebut, mari kita ulas dalam 6 alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjanjikan ketenaran. Salah satu hal yang orang-orang berminat menjadi YouTuber adalah menjanjikan sebuah ketenaran. Hal tersebut bisa kita lihat dari sepak terjang seorang YouTuber asal Indonesia yang berhasil memukau para penonton dengan jumlah subscribernya yang sudah mencapai lebih dari 24 juta. Hal tersebut membuktikan bahwa menjadi YouTuber cukup menjanjikan ketenaran layaknya seorang selebritas di televisi. Jika menjadi seorang YouTuber tersebut mendapatkan ketenaran dari YouTube, maka dia bisa saja dapat diundang ke berbagai acara, baik itu dari televisi, radio, sehingga dia semakin luas namanya di berbagai kalangan. Kemudian yang kedua adalah tempat berekspresi. Alasan berikutnya adalah tempat berekspresi ini seseorang dapat menuangkan kreativitasnya. Contohnya, jika kamu suka jalan-jalan, maka kamu bisa membuat konten YouTube mengenai video atau trip tentang tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi. Contoh lainnya, jika kamu suka nyanyi, kamu bisa membuat video tentang kamu beraksi nyanyi. Jika kamu masak, kamu juga bisa membuat video tentang kuliner ataupun masakan. Hal-hal tersebut menjadikan YouTube benar-benar mendukung video-video apapun selama tidak melanggar peraturan. Kemudian yang ketiga, YouTube yaitu sebagai media untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di mana salah satu alasan kuat orang-orang menjadi YouTuber adalah dapat memberikan penghasilan atau income yang lumayan besar. Hal tersebut disebabkan YouTube menggunakan AdSense, media pencairan dana dari jumlah video yang telah ditonton oleh banyak orang. Sama halnya dengan cara menghasilkan uang dari blog Google AdSense, penghasilan dari YouTuber yang sukses dapat menghasilkan uang yang cukup menggiurkan. Untuk bisa menghasilkan uang yang terus bertambah, kamu hanya perlu menambah jumlah subscribe dan jumlah penonton video milik kamu sendiri. Untuk selanjutnya yang keempat adalah tempat memberikan ilmu. Konten yang ada di YouTube tidak selamanya bersifat hiburan. Jadi ada juga bersifat yang menyajikan video yang dapat memberikan ilmu baru maupun inspirasi kepada para penonton. Hal tersebut biasanya video-video tentang tutorial, baik itu misalnya menggunakan Movie Maker, misalnya penerapan jaringan peer-to-peer, tutorial memasak, dan sebagainya.
Hal ini juga menjadi keuntungan tersendiri bagi para penonton dan sang kreator. Bahkan ilmu yang telah diberikan dalam bentuk video tersebut tidak hanya dapat mengajari para penonton di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Hal ini juga merupakan salah satu perkembangan dari jaringan komputer dan internet pada saat ini. Selanjutnya yang kelima, yaitu merupakan media promosi yang cukup efektif. Dengan semakin banyaknya konten-konten kreatif yang dihasilkan para YouTuber ini, maka hal ini juga memunculkan media promosi yang baru. Membuat sebuah iklan promosi jika dilakukan zaman sebelum internet menyerang, maka terbilang cukup mahal karena harus melalui pihak ketiga seperti radio, televisi, koran, media luar lainnya yang tentu saja harus melakukan biaya yang banyak. Namun jika promosi melalui kanal YouTube, kamu hanya perlu kamera, jaringan internet, skill dalam mengedit video, dan tentunya adalah kreativitas. Hanya itu saja kamu dapat membuat iklan. Hal tersebut tentunya jauh lebih murah karena modalnya pun tidak terlalu banyak jika dibandingkan harus membuat iklan oleh pihak ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah membangun sebuah jaringan baru. Salah satu kelebihan menjadi YouTuber adalah dapat membangun jaringan baru terhadap orang-orang baru. Hal ini merupakan efek lanjutan dari poin pertama hingga poin kelima. Dengan membuat jaringan baru, kamu dapat mengembangkan sebuah komunitas baru sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap diri kamu itu sendiri. Dengan membangun komunitas baru, kamu dapat berkenalan dengan berbagai macam orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Maka jika kamu ingin menjadi seorang YouTuber, maka yang paling dasar yang perlu kamu lakukan adalah apa hobimu. Sebab kamu akan mudah membuat konten apapun jika itu berhubungan dengan hobi yang kamu jalani. Jika kamu sudah tahu apa hobimu, tinggal kamu pelajari cara mengedit video dengan menggunakan aplikasi Android edit video untuk YouTube ataupun aplikasi yang ada yang lainnya. Jika kamu sudah memiliki subscriber yang cukup banyak, maka kamu dapat mempelajari cara mendaftar AdSense di kanal YouTube. Semoga ini memberikan manfaat dan kamu sukses menjadi seorang YouTuber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.